Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel saya, Husni Rizky. Kali ini saya akan membahas tentang penelitian kepustakaan. Apa sih itu penelitian kepustakaan? Mari kita pelajari bersama-sama. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bisa dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian. Macam penelitian kepustakaan. Yang pertama ada pemikiran tokoh. Penelitian pemikiran tokoh merupakan penelitian yang berupaya untuk menggali atau memahami pemikiran tokoh tertentu melalui karya-karya yang ditinggalkan. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat, pesan, ataupun dokumen yang menjadi cerminan atas pemikirannya. Akan tetapi, apabila tokoh yang akan dikaji pemikirannya tersebut tidak meninggalkan karya, maka untuk mendapatkan data penelitian harus melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan tokoh yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua ada analisis buku. Buku teks yang dimaksud dalam hal tersebut mencakup buku pelajaran SD, MI, SMA, MA, SMK, dan buku-buku referensi di perguruan tinggi. Penelitian berbasis analisis buku teks terhadap buku-buku pelajaran di sekolah biasanya bersifat evaluasi guna untuk mengukur relevansi materi pelajaran dengan perkembangan mutakhir. Sedangkan penelitian kepustakaan terhadap buku referensi di perguruan tinggi lebih bersifat mengembangkan atau implementasi teori yang telah ada dan direlevansi dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga ada kajian sejarah. Hampir semua penelitian sejarah selalu menggunakan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumenter. Akan tetapi, data-data dalam penelitian sejarah tidak terbatas pada buku atau karya, melainkan juga mencakup benda-benda peninggalan sejarah. Meskipun demikian, penelitian sejarah tidak hanya sebatas untuk mencari tahu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, tetapi lebih menitik beratkan pada analisis sejarah yang berupaya untuk mengungkap peristiwa di balik bukti sejarah yang ada. Ciri-ciri penelitian kepustakaan. Yang pertama yaitu peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data, angka, dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian atau benda-benda lainnya. Yang kedua, data pustaka bersifat siap pakai, yang artinya peneliti tidak pergi kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Yang ketiga yaitu data pustaka, umumnya berupa sumber sekunder, yang berarti bahwa penelitian mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Yang keempat, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan informasi statis yang tepat dan tetap. Cara melakukan penelitian kepustakaan. Yang pertama, identifikasi topik.
yang akan Anda buat. Jika Anda belum memiliki topik, saran saya Anda perlu perhatikan ide topik penelitian yang Anda buat sebagai pertanyaan. Yang kedua, temukan konteks dan informasi latar belakang. Sumber latar belakang yang paling umum adalah Explodia dan kamus dari koleksi cetak dan referensi online. Buku teks juga memberikan definisi istilah dan informasi latar belakang. Yang ketiga yaitu cari sumber baik di buku maupun artikel. Yang keempat, evaluasi sumber data. Mengevaluasi dengan otoritas kegunaan dan keandalan informasi yang Anda temukan adalah langkah penting dalam proses penelitian kepustakaan. Yang kelima yaitu kutipan sumber data sesuai dengan format dan ketentuan. Mengutip atau mendokumentasikan sumber-sumber yang Anda telah gunakan. Penelitian memiliki dua tujuan, yaitu memberikan kredit yang layak kepada penulis referensi yang digunakan dan memungkinkan mereka yang membaca karya Anda untuk belajar lebih banyak dengan membaca sumber-sumber yang telah Anda cantumkan sebagai referensi. Sistematika proposal penelitian kepustakaan. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul berarti penjelasan usulan topik yang akan diteliti dalam judul tersebut. Maksimal penulisannya menggunakan 14 kata. Kemudian ada halaman pengesahan. Lembar pengesahan memuat bukti pengesahan administratif dan akademik dari tim penguji dan dekan. Kemudian daftar isi yang memuat garis besar isi skripsi beserta nomor halamannya. Unsur proposal dimasukkan ke dalam daftar isi dimulai dari sampul sampai dengan lampiran. Kemudian daftar tabel, yaitu memuat nomor urut tabel, judul tabel, beserta nomor halaman tempat tabel tersebut disajikan. Kemudian daftar gambar. Daftar gambar, foto skema grafik atau peta disusun dengan sistematika nomor urut, judul gambar beserta nomor halaman tempat gambar tersebut disajikan. Dalam bab 1 yaitu pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yaitu berisi tentang argumentasi rasional, adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas yang telah tertera dalam judul dan signifikannya. Kemudian ada rumusan masalah yang berisi rumusan secara lugas dan jelas serta dapat diwujudkan dalam kalimat pertanyaan. Rumusan masalah ini yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah dimungkinkan bisa dibagi dalam sub-sub bab permasalahan. Kemudian ada tujuan masalah, yaitu dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Kemudian dalam bab 2 yaitu landasan teori. Ada kajian teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian. Untuk legitimasi konseptual bisa berisi definisi, asumsi, dan lain-lain. Kemudian ada kajian penelitian terdahulu, yaitu menggambarkan kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta menjelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, yaitu menjelaskan rancangan desain penelitian yang akan digunakan. Pada bagian ini memuat penjelasan tentang jenis penelitian beserta ciri-cirinya. Kemudian tempat dan waktu penelitian, yaitu berisi tempat dan waktu yang dilakukan untuk pengambilan data penelitian serta alasan penentuan lokasi penelitian tersebut. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu memuat uraian tentang bagaimana penelitian melakukan pengumpulan data, penelitian, dan alat bantu yang digunakan. Kemudian teknik analisis data, yaitu memuat model, validasi, dan reliabilitas data penelitian yang digunakan. Kemudian teknik keabsahan data, yaitu menyatakan
kejelasan langkah-langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Dari penjelasan yang saya berikan dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kepustakaan, hal yang perlu diperhatikan yaitu batas waktu yang diberikan. Selain itu, perlunya ketelitian dalam membuat penelitian, serta banyak membaca agar menambah wawasan dalam pembuatan proposal penelitian kepustakaan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.